Qala Syekh rahmatullah alaih, ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abu Nasr As-Sarraj pengarang kitab berkata, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Ini berarti hadis qudsi. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Saum itu milikku, wa ana ajzi bih, akulah yang langsung membalasnya. Ini firman Allah. Maka saum itu perbuatan ngapain? Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu puasa. Tapi puasa dalam bahasa Melayu lama bukan bahasa Melayu, itu bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta yang bermakna mendekat kepada yang Maha Esa. Ya, uasa, mendekat kepada yang Maha Esa. Itu arti dari puasa. Maka orang-orang dahulu sebelum Islam masuk, mereka Esa berarti satu. Ketika Islam masuk ke Nusantara, ulama-ulama kita cari padanan kata yang mudah dipahami oleh bangsa kita, sehingga mereka tidak merasa asing dengan agama ini. Dicarilah kalimat yang hampir sama dengan saum, tapi definisinya dibedakan. Karena puasa dalam bahasa Sanskerta juga banyak macamnya. Ada puasa dari pagi sampai pagi lagi, ada puasa ngomong, ada puasa mutih. Masih ada yang bertahan sekarang puasa mutih. Di kalangan umat Islam itu juga ada puasa riyadhah. Puasa riyadhah itu puasa latihan. Ada puasa tidak makan yang bernyawa. Itu bukan dari Hindu, itu ada dalam tradisi ulama salafus saleh dan bukan ajaran Hindu, ya. Tanya aja sama orang Hindu, ya, pasti beda cara puasanya. Beda nggak? Pasti beda cara puasanya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan hadisnya sahih. Jadi hadis qudsi tidak semuanya sahih, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang dhaif, ya. Dan ini hadisnya sahih. Apa kata Allah? Puasa itu milikku dan aku yang langsung membalasnya. Maka orang yang berpuasa itu adalah asetnya Allah. Orang yang puasa itu asetnya Allah. Oleh karenanya ulama-ulama terdahulu jika ada hajat mereka puasa dulu. Kenapa berpuasa? Bukan puasa itu yang membuat amalan kita, doa kita diterima, hajat ditunai, bukan. Orang berpuasa dia tidak bergantung kecuali hanya kepada Allah. Rasa tidak bergantung kepada nasi, kepada makanan, kepada air, lalu kolbunya hanya bertawajuh kepada Allah, menghadap kepada Allah. Rasa inilah yang membuat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan puasanya, ya, bukan puasanya. Ini perbedaan belajar tasawuf dengan belajar ilmu hikmah yang rendah. Tasawuf itu hikmah ulya, ada hikmah sufla. Hikmah sufla diajarkan kamu kalau ada hajat puasa, gitu. Kalau mau naik pangkat puasa, mau jadi orang sakti puasa Daud. Emang begitu? Enggak, kita enggak begitu. Tasawuf, ilmu ma'rifatullah, berpuasa bukan untuk hal-hal seperti itu. Puasa untuk menumbuhkan kesadaran hubungan terdekat hamba dengan Allah dan memutus hubungan dia dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh nggak ketemu orang sekian hari, tapi kita mesti makan kan setiap hari? Nah sekarang makan antum diputus, minumnya diputus. Maksudnya apa? Sir dari puasa itu qat'ul alaiq, memutus hubungan diri dengan selain Allah. Itu sirnya puasa.
Jadi kalau orang berpuasa masih nyangkut hatinya dengan makhluk, dia baru puasa zahir, belum puasa batin. Lalu ada yang bertanya, kata beliau, ma makna takhsisus shaum min bani sairil ibadat? Apa spesialnya puasa sehingga Allah mengatakan as-shaumu li, puasa milikku? Ada nggak kalimat as-salatu li, salat itu milikku? Ada nggak? Ketemu nggak? Nggak ada. Az-zakatu li, ada nggak? Innamas sadaqatu lil fuqara, sedekah bagi orang fakir. Tapi di saat orang-orang berpuasa, maka orang puasa itu jadi asetnya Allah. Kok bisa? Allah suka dengan orang yang tidak menggantungkan harapnya, kebutuhannya, keperluannya kecuali kepada Allah SWT. Pernah dengar Imam At-Tustari, Imam Abu Sahal Abu Nasr At-Tustari? Imam ini kalau Ramadan hanya sekali makan, selebihnya hanya minum air sampai selesai Ramadan. Percaya nggak? Saya ketemu sama orang begitu lebih dari sebulan, setahun. Ada yang puasa setahun. Jadi dia cuma makan awal tahun sama akhir tahun, selebihnya cuma minum air, minum air, minum air. Ternyata masih ada orang begitu, mau dihidupkan puasa begitu, kan nggak sanggup kan? Ini ulama salaf loh, Imam At-Tustari, Imam Salafus Saleh. Kita tidak sanggup mengikuti tasawuf ala mereka. Tapi kalau ada yang hari ini mau menghidupkan, monggo. Tapi itu bukan thariqat saya. Ya, thariqat kita sudah dirukhsah. Ya, alhamdulillah. Qad alimna anna jami'al a'mal lahu. Semua amal itu betul untuk Allah, tapi untuk Allah amalan apapun selain puasa itu mesti diikrarkan oleh orang yang beramal. Kalau kita mau sholat, kita baca niat, sholli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi. Kita yang ngomong, benar ya? Nah, di dalam doa iftitah kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada nggak situ saumi? Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, di situ haji umrah maksudnya. Terus wa mahyaya, hidupku, wa mati, matiku lillah. Ada puasa di situ. Zakat lil fuqara, saum lillah. Maka kalimat tadi, orang yang berpuasa, persaksian dia langsung Allah yang ambil. Jadi orang yang ingin fana fi syuhud, ingin fana dalam musyahadah kepada Allah, thariqahnya puasa. Gitu ya. Allah nanti yang akan mensyahadatkan dia. Tapi kalau sholat, kita yang syahadat. Kita kalau haji, kita yang syahadat, kita yang menyaksikan. Tapi jika ingin fana kita betul-betul fana, maka syahadat kita, dialah yang bersyahadat, tapi Allah menjadikan lisan kita sebagai zahirnya. Itu syahadat yang tinggi itu, syahadah al-ulya. Ya, itulah yang disebut syahidallahu annahu la ilaha illahu. Itu dia, nanti pakai wawunya ada malaikat, ada wawunya ulul ilm. Paham tak? Tidak, nanti paham sendiri tuh. Insya Allah. Fayuqalu lahu. Jadi apa makna? Kok solat tidak ada salatuli, solat itu milikku? Yang ada aqimis salata li dzikri. Betul enggak? Dirikan solat untuk mengingatku. Tapi kalau puasa spesial. Ya, as-shaumu li. Saum itu milikku. Maka orang yang berpuasa dia sangat dekat kepadaku. Ya. Fa yuqalu lahu ma'nayan. Karena ada dua makna dalam lafaz hadis qudsi tadi. Anna lis-shaum takhsisan, ada keistimewaan pada saum yang berbeda dengan seluruh ibadat yang muftaradat. Ya. Kenapa?
semua ibadah itu harakat jawarih, lianna jami'al muftaradat harakatun jawarih. Semua amal yang kita amalkan hari-hari, zikir pagi sore, sholat duha, sholat zuhur, semua sholat, apalagi haji, umrah, semuanya amal anggota. Kalau sedekah, amal harta, semuanya zahir. Karena dia zahir, dapat dilihat dan diakses oleh makhluk. Dilihat makhluk, betul? Orang haji dilihat makhluk, sedekah dilihat makhluk, betul? Apalagi zikir pagi sore bisa kedengaran sama makhluk. Semua baca Quran kedengaran sama makhluk. Minimal nggak kedengaran, terlihat kita baca atau mulut kita gerak-gerak. Orang puasa, siapa yang bisa lihat? Jam 9 semua orang nggak ada yang makan, nggak ada yang minum misalnya, kan bisa aja dia ngaku dia puasa padahal dia nggak puasa. Coba rasakan, ingat-ingat di rumah kalau kita puasa, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, tidak ada yang berani nyeduh teh. Kenapa? Tidak ada yang berani buat kopi. Why? Kenapa? Padahal tidak ada CCTV, tidak ada yang akan mengkoreksi kita, nggak ada sama sekali. Lalu kenapa kita terus puasa padahal tidak ada yang ngawasi? Inilah sir puasa, bahwa jalan pintas untuk wusul kepada Allah sampai merasakan Allah itu derajat ihsan, itu puasa. Maka orang yang banyak sholat kurang puasa, sholatnya kurang khusyuk. Coba cek. Antum puasa hari ini, tadi misalnya kemarin hari Senin atau hari Kamis. Kalau puasa coba jalan keluar, naik motor atau naik mobil, terus melihat orang buka aurat, berani nggak terus memandangnya? Padahal tidak ada yang melihat. Kamu ketahuan loh ya, matanya jelalatan, nggak ada. Mata kita tiba-tiba ditarik, jangan lihat, dan kita nggak mau lihat. Itu sir puasa. Ini yang disebut muraqabah. Apa sebutannya? Muraqabah. Jadi kalau mau cepat merasakan kehadiran qalbu, diperhatikan Allah, lazimu as-saum, banyak-banyak berpuasa. Ini sir rahasia orang berpuasa yang nggak ada pada orang sholat, nggak ada pada haji, tidak ada pada umrah, tidak ada pada sholat malam, tidak ada. Ini hanya milik ahlus saum, ya, orang-orang yang berpuasa. Tapi coba antum rasakan, malam tadi atau malam ini saya tidak berniat besok pagi hari Senin misal jam 7 perutnya lapar nggak? Bunyi-bunyi nggak perutnya? Ya, terus sarapan, nanti jam 12 bunyi lagi nggak? Ya, lapar lagi. Coba kalau kita puasa, kita katakan nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa esok hari karena Allah. Besok pagi jam 7 lapar nggak? Jam 12 lapar nggak? Enggak. Jam 4 lapar? Enggak, nggak bakal lapar. Bayangkan niat itu di kolbu, tapi efeknya bisa tunduk seluruh tubuh. Seluruh anggota tubuh kita tunduk dengan kata-kata yang ada di niat. Maka orang yang kuat puasa, dia mampu menaklukkan dirinya. Kalau dia mampu taklukkan dirinya, baru dia mampu diizinkan Allah menaklukkan alam. Baru alam berkhidmat kepada dia. Maka kalimat yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, man arafallah, siapa yang kenal Allah, ata'ahu ma siwallah, ya, atau khasyahu ma siwah, maka selain Allah takut kepadanya, takluk kepadanya. Jadi Imam Ahmad itu dulu pernah disiksa di penjara, dipaksa untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah.
dipaksa oleh Algojo, ditelanjangi, sarungnya dilepas. Ini tanda kalau orang dulu nggak pakai gamis panjang kayak kita hari ini, mereka pakai sarung. Sarungnya dilepas sehingga Imam Ahmad auratnya terbuka. Imam Ahmad masih pakai celana dalam. Cuma mazhab Imam Ahmad, paha dan lutut bagian dari aurat. Imam Ahmad cuma ngomong gini ke sarungnya, ya izari ittaqillah. Wahai sarungku, takutlah kepada Allah. Langsung sarungnya naik. Itu setiap kali Algojo mau narik, Algojo yang jatuh atau Algojonya ketarik. Maka si Algojo ada yang tobat tuh, sebagian jadi murid Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi apa kekhususan dari puasa? Pertama, puasa itu amal yang tidak dilihat oleh makhluk. Nah, ini yang perlu antum pakai. Yatahayya lil khalq ay yanzuru ilaihi illa shaum, ya. Semua orang dapat melihat amalan apa saja kecuali puasa. Ya. Kita masuk kantor. Sebelum masuk kantor kita minum makan dulu. Pas masuk kantor kita nggak makan. Bisa nggak ngaku saya puasa? Boleh aja kan? Orang percaya nggak? Orang percaya aja, ya. Tinggal lemes-lemes sedikit kan, wah capek nih gitu ya. Fa innahu ibadatun bi ghairi harakatil jawarih. Ada puasa tapi ini bukan amalan anggota tubuh yang zahir. Nah, maka ada meaning di situ. Amalan itu tidak hanya berbuat. Ada amalan tanpa berbuat apa saja, itu puasa. Coba dipikir selama ini, puasa itu amalan dengan bergerak atau amalan tanpa melakukan apapun? Sebenarnya amal tanpa gerak apapun. Kalau sholat ada takbirnya, tangan naik, ada ruku, ada sujudnya. Kalau haji ada tawafnya, ada sa'inya. Kalau puasa ada apa? Bunyi perut? Tidak ada, ya. Maka as-shaum ibadatun bidunil jawarih. Itu puasa tanpa anggota. Oh, kan kita mengosongkan perut. Justru itu bukan amal, karena amalnya perut itu kalau dia mencerna makanan. Betul nggak? Jadi perut itu beramal dengan cara mencerna makanan. Sekarang perut antum diistirahatkan dari makan, berarti dia beramal nggak? Baru sadar hari ini puasa itu amalan tanpa beramal, amalan tanpa beramal. Sah, ya, betul? Ya, baru ngeh. Ternyata itu perkataan para imam terdahulu, ya. Fasawm fa inna sawma amalun bighairi atau biduni jawarih. Puasa itu amalan tanpa gerakan zahir. Maka yang bergerak siapa sebenarnya? Niat. Niat di mana? Niat di mana? Fil qalb. Ini yang saya suka dari puasa. Jadi puasa itu menghantarkan orang awam sampai kepada kesadaran batin, kesadaran bertuhan tanpa dia sadari. Ya. Oleh karenanya salah satu simbol umat Nabi Muhammad SAW itu berpuasa minimal 1 bulan. Ya, minimal. Mau lanjut puasa Daud? Ya. Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Aisyah puasa dahar, tiap hari puasa kecuali hari yang haram. Imam Nawawi hampir setiap hari disebut puasa, tapi dia nggak disebut puasa, hanya dia yang tahu. Dia makan minum sebelum terbit fajar, lalu hanya makan minum lagi esoknya terbit fajar, sebelum terbit fajar. Begitulah terus. Jadi maghrib pun dia nggak makan, paling-paling dia cuma minum. Imam Nawawi, maka Imam Nawawi punya kitab hari ini diamalkan dan dibaca oleh hampir semua umat Islam. Pernah dengar Arba'in Nawawi? Itu asbab dia punya sir puasa. Padahal kitab beliau ini juga pertama, yang pertama bukan beliau nulis Arba'in. Oke.
Famin ajli dzalik qala ta'ala as-shaumu li. Itulah alasannya kenapa hadisnya menyebutkan berpuasalah karena puasa itu milikku, ya, asetku. Ada penjelasan lain di situ. Ini penjelasannya menarik sekali. Ini yang kemudian dinukil ulang oleh Imam Ghazali dalam Ihya. Al-ma'na al-akhar, makna lain dari puasa, li, kalimat li, milikku. Coba, kalimat gimana tadi? As-shaumu li, puasa milikku. Kalimat li yang berarti milikku ini disebut lam samadiyah. Lam apa? Allahus samad. Apa arti as-samad? Samad itu bahasa Arab sesuatu yang tidak ada ruang di dalamnya sehingga nggak perlu diisi. Syai' la jawfa fih, sesuatu yang nggak punya ruang kosong di dalamnya sehingga nggak perlu ditambal, diisi. Itu disebut samad. Maka Allahu samad secara harfiah sesuatu yang sudah sempurna, tidak memerlukan selain dirinya. Samadiyah itu sifat daripada Allahu samad, yaitu sifat Allah tidak memerlukan selainnya. Nah, coba, tidak makan, tidak minum dari jam berapa? Jam 5 lebih kurang sampai jam 6. Minimal 13 jam. Ini di negara yang tropis Katulistiwa, kita puasanya 13 jam. Subtropis 14. Naik lagi ujung subtropis sebelum ke daerah kutub itu 16 sampai 18 jam, ada yang 20 jam. Saya pernah puasa 18 jam, pernah juga 20 jam. Pernah ngalamin lah ya. Apa yang terjadi? Di saat itu seorang manusia yang dia punya rongga di perutnya tapi dihukumi tidak punya rongga. Manusia yang punya perut tapi dia dihukumi tidak punya perut. Maksudnya apa itu? Manusia yang secara normal dia makan, lalu dia tidak makan, dia tidak memerlukan nasi dan air untuk hidup. Itu maksudnya. Jadi itu berlatih. Ini yang disebut mati sebelum mati. Orang mati makan nggak? Nggak. Tapi ini belum cukup. Justru as-samadiyah ini diturunkan kepada malaikat. Jadi sifat samadiyah Allah pantulkan, tajallikan sifat ini kepada malaikat. Maka malaikat makan nggak? Makan? Malaikat minum? Malaikat tidur? Nah, maka ada satu hal yang saya gak bingung sama orang puasa. Dalam rumusan orang-orang ahli food combining kah, atau dulu disebut ahlul ghaza, ahlul qut, pakar makanan di kitab-kitab. Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Jadi orang banyak makan dan minum menyebabkan banyak tidur. Jadi mau antum minum kopi 5 gelas sehari, itu kan banyak, pasti tidur. Katanya kopi bikin orang nggak ngantuk, pasti ngantuk, ya, pasti ngantuk, karena kebanyakan air. Ya, terus kok bisa begini? Oh, ternyata ada kesalahan pola bersahur dan pola iftar, pola berbuka. Orang berbuka dia tidak melakukan manhaj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kalau berbuka pakai apa? Nggak pakai gorengan. Nabi Muhammad SAW pakai kurma, kalau tidak pakai apa? Air putih. Nabi nggak bilang buah yang lain, padahal ada buah yang lain loh. Coba tanya sekarang pakar-pakar kedokteran, pakar biologi, pakar-pakar food combining, mereka bisa menjawab dan menjelaskan sir kenabian yang tidak pernah ada nabi satupun menjelaskan ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka secara ilmu fiqih, berbuka dengan kurma dan air hukumnya apa? Mustahab atau sunnah?
Tapi secara ilmu hakikat itu hampir wajib. Kalau sayang ke badan, kalau sayang ke, dan nanti akan membuat orang tubuhnya stabil. Kenapa? Dalam waktu sekian lama kita tidak konsumsi apapun, kita memerlukan sesuatu yang manis. Dan manisnya normal. Itu ada pada kimiawinya nabati. Itu ada pada kurma. Di zaman dulu kan tidak ada kurma di Indonesia. Tidak ada kurma di Nusantara, di Malaysia, di Singapura, di Brunei nggak ada. Ada nggak? Maka coba cari padanan buah yang tidak terlalu asam tapi dia manis. Apa? Bukan pisang. Pisang itu asam. Jadi antum yang asam lambung jangan langsung berbuka dengan pisang, kecuali pisangnya direbus. Apa? Coba cari makanan. Manggis asam. Pepaya, right? Pepaya. Apalagi yang sejuk di perut? Semangka. Apalagi? Tapi Nabi nggak bilang semangka kok. Terlalu keras semangka itu. Duren. Ya salam, ya salam, ya salam. Wajar kalau lagi taraweh nguap. Ya. Dan sendawanya mengganggu semasjid. Kenapa? Karena makan kolak duren. Saya agak heran, ternyata di kitab lama sampai ke masa Imam Ghazali itu disebutkan ada pola yang berubah dari orang Islam selama berpuasa, yaitu membuat makanan yang nggak pernah ada di luar bulan puasa. Mungkin secara budaya kuliner itu prestasi, tapi dalam budaya ilmu kerohanian itu kemunduran. Nah, gimana biar dia nggak mundur? Buat, tapi jangan berlebihan. Tapi mana ada ya? Di kampung saya di Payakumbuh itu pasar melebar kemana-mana. Jadi pasar bukan pasar lagi. Sepanjang jalan raya itu menjadi pusat kuliner. Dari awal masuk kota sampai pusat kota sampai ke ujung kota itu lagi. Semuanya kuliner sampai ujung. Yang saya nggak pernah lihat di bulan ini ada bulan besok itu. Itu udah ditulis Imam Ghazali di kitab Siyam bab puasa di Ihya Ulumuddin. Maka beliau mengatakan wajar puasa kebanyakan orang Islam gagal. Coba Umi biasanya buat apa, Mi? Kalau bulan puasa kolak duren. Apa? Yang sejuk-sejuk, boleh olahan tapi sejuk. Ini saya bukan berbicara sebagai pakar food combining, tapi sebagai orang yang mengamalkan amalan khalwat selama Ramadan. Salah satu kaidah khalwat, suluk, itikaf adalah taqlilut ta'am wa syarab, menyedikitkan makan dan minum, dan tidak memakan yang, kalau kami lagi khalwat tapi nggak makan yang bernyawa. Jadi yang makan cuma sejuk-sejuk aja. Ada yang beratnya di atas seharusnya. Mau cepat turun nggak? Mau cepat turun? Ini dawami nih. Coba 10 hari nanti kan ikut suluk nih 10 hari. Hanya berbuka dengan kurma, nggak makan nasi. Ya. Kalau mau habis kurma baru buah-buah yang lain, pisang kayak kolak silakan, tapi jangan makan nasi. Kalau mau makan lauknya dimakan. Cobain nanti, jangan makan nasi. Karena lemak kita dari nasi. Dan saya melakukan itu bertahun-tahun kalau lagi kholwat. Itu berat kita turun drastis. Coba bayangkan antum bawa buah ini, satu tangan sini, satu tangan sini. 5 menit pegel nggak? Itulah yang terjadi pada orang yang gampang lelah beribadah, karena tubuh dia tambah berat. Nambah berat 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Dan inilah yang terjadi pada umat Islam. Awal Ramadan ramai sekali masjid, akhir Ramadan semuanya kaki dan perutnya sudah berat. Dari mereka nggak datang lagi ke masjid. Betul nggak? Ya. Jadi silakan buat kolak tapi jangan berlebihan. Ya.
jangan buat makanan apapun, tapi jangan kulu washrabu wala tusrifu, makan minum tapi jangan berlebihan. Ya. Nah, puasa itu sirnya adalah nama Allah As-Samad. Apa sirnya? Kalau sholat sirnya nama Allah Allah. Jadi sir sholat, sir rahasianya sholat ada pada nama Allah. Sirnya rahasianya puasa ada pada nama Allahus Samad, As-Samad. Apa makna As-Samad? Allah zat yang maha sempurna, tidak memerlukan selainnya. Sedangkan terjemahan Kementerian Agama yang lalu itu sudah direvisi, terjemahannya kurang pas. Itu terjemahan bukan terjemahan yang sebenarnya, tapi terjemahan tafsiriyah. Allah tempat meminta, itu kekeliruan dalam menterjemah karena hanya mengambil dari kitab tertentu tapi tidak mengolah kembali. Saya lihat beberapa sudah memperbaiki. Ya, jadi bukan Allah tempat meminta, itu keliru terjemahannya. Ya, terjemahan yang pas apa? As-Samad, Allah zat yang tidak memerlukan selain dirinya, justru selain dirinya yang memerlukan dirinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh diartikan Allah yang maha sempurna, tempat menggantungkan harapan semua makhluknya. Itu terjemahannya kalau mau diterjemahin yang tepat. Ya. Jadi tidak semua terjemahan itu ideal, banyak terjemahan-terjemahan yang janggal. Tapi ya maklum manusiawi ya. Ini ada kalimat di sini, li'anna as-samad, karena as-samad itu huwa alladzi la jawfa lah. Samad itu artinya sesuatu yang tidak mempunyai rongga di dalam dirinya. Wala yahtaj ila ta'am wa syarab, sehingga dia tidak memerlukan sesuatu untuk diisi, baik makanan ataupun minuman. Faman takhallaqa bi akhlaqi ujzihi ma la yakhtur ala qalbi basharin. Maka kalau dimaknai as-saumu li, puasa milikku, maka siapa yang berpuasa aku langsung balas dia. Terjemahan beliau, faman takhallaqa bi akhlaqi, siapa yang menirukan sifatku. Apa sifatku? Tidak memerlukan selain dirinya, ya, maka ujzihi, aku balasi dia suatu ganjaran, satu balasan yang tidak terlintas dalam kolbu manusia. Ya, malam ini kita kembalikan lagi arti jaza kepada ganjaran, ya, karena masa kampanye dan pemilu sudah selesai. Jaza itu arti pasnya ganjaran. Ya, sebelumnya kita ganti balasan nunggu 14 Februari ya. Lalu di situ disebutkan ya, Allah membalas wa'adda ala jami'i fi'lil hasanat ats-tsawab wa'ada, ya. Allah menjanjikan semua orang yang beramal satu amalan dilipat gandakan 10 sampai 700 ya. Illa shaimin was saimun, semua amalan sampai 700 kecuali puasa. Puasa unlimited. Maka ada surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, hanyalah disempurnakan orang-orang yang berpuasa itu ajrahum, ganjaran kebaikan mereka, bighairi hisab, unlimited, tak terbatas. Jadi kalau zikir subhanallah berapa lipatnya? 10. Kalau puasa unlimited, karena kita bersama dengan yang membalasnya. Itu bedanya ya. Fa kharaja as-sawm min al-hasanah al-ma'duda wa thawabiha la'anna as-sawm huwa sabru an-nafs an ma'lufatiha wa imsak al-jawri an jami' syahawatiha. Ya. Puasa seperti apa yang dibalas seperti orang-orang yang saum, seperti orang yang sabar ya. Yaitu orang yang sabar terhadap dirinya, kesenangan dirinya, dan menahan anggota tubuhnya dari syahwat. Jadi minimal puasa yang sesuai salafus soleh apa?
sabrun nafs an ma'lufatiha, menahan diri dari kesenangan-kesenangannya. Yang kedua, imsakul jawarih, menahan anggota tubuh dari syahwatnya. Syahwat perut makan, syahwat lidah ngomong, syahwat mata apa? Syahwat mata lihat yang bening-bening, syahwat telinga dengerin aib orang. Asik loh dengerin aib orang itu. Itu sebabnya pengamat politik itu laku, karena dia ngomongin orang terus. Itu sebabnya acara-acara gosip itu rame, ada aja, padahal ulama sudah fatwakan haram, ya kan? Ulama sudah fatwakan haram tapi masih ada. Lalu beliau mengatakan ya, di halaman 152 paragraf pertamanya, wasihhatus shaum, maka kesahihan puasa, kesahan puasa dan adab-adab orang berpuasa ya, itu tergantung kepada, coba, ada banyak hal di sini. Satu, sihhatu maqasidihi, kelurusan niatnya. Yang kedua, mubayanatu syahawatihi wa hifzi jawarihi, menjaga anggota tubuhnya. Yang ke berapa? Yang ketiga, safai mat'amihi, ke sofa ya, kebeningan, kemurnian, kehalalan makanannya. Wa ri'ayatu qalbih. Ya, tadi masih fisik. Sekarang masuk ke yang nomor berapa nih? Nomor 4, masuk ke urusan kolbu. Ri'ayatu qalbih. Puasa itu tidak hanya menjaga diri, menahan diri dari makan, tapi juga menjaga kolbu. Wa dawami dzikrih. Nah, ini dawam zikri namanya, ini depan. Nama dia dawam zikri. Dawam zikri, apa arti dawam zikri? Senantiasa mengingatnya. Wa qillati ihtimamihi bil madmun min rizqi, dan sedikit perhatian dia terhadap rezeki yang sudah ditanggung untuknya. Kita ngeliat makanan gak nafsu gitu. Coba, makanan yang di rumah itu halal apa haram? Haram apa halal? Gak dimakan tuh. Maka as-saim al-haqiqi, orang yang puasa hakiki, mustahil dia korupsi, karena yang halal pun dia gak makan. Masih yang haram dia makan. Bener gak? Jadi yang koruptor itu gak puasa itu. Dia gak dihitung puasa, dia puasanya puasa anak-anak. Dia kira Allah nggak lihat ya, padahal kalau dia puasa dia ngerasa Allah lihat. Maka terapi bagi orang-orang yang nggak bisa nolak gratifikasi itu puasa. Karena orang puasa nggak akan berani nerima. Puasa aja coba, puasa Daud kayak. Jadi pejabat-pejabat tuh suruh aja puasa Daud. Bukan biar jabatannya lanjut, bukan. Ngapain jabat cuma 5 tahun tapi dilaknat Allah sampai mati? Untuk apa? Ya, ini yang dilupakan oleh caleg-caleg ini ya, caleg-caleg pejabat-pejabat. Antum bayangkan, nyalek belum tentu juga selesai 5 tahun, ada yang mati duluan. Kalau diangkat jadi pejabat, kadang-kadang dimutasi 3 bulan. Orang menjabat cuma sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, tapi Allah memusuhi dia bertahun-tahun sampai mati. Mau begitu? Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu sudah berapa? Sudah 6. Naik lagi. Ciri-ciri orang yang diterima amalannya, dia tidak merasa beramal. Kalimatnya apa? Wa qillatu mulahazatihi li shaumih. Dia tidak memperhatikan puasanya. Dia tidak menganggap dirinya berpuasa. Dia nggak menganggap dirinya soleh. Wa wajlihi min taqsirihi, dia menganggap puasanya gak sempurna. Nah, jadi ini yang adab kalau mau berbuka. Sebelum berbuka baca syahadat, lalu baca istighfar, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, lalu baca istighfar. Coba diingat, mau berbuka apa yang dibaca? Kenapa syahadat?
kita yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Yang diterima itu cuma orang yang bersaksi. Orang yang tidak bersyahadat, amalannya tidak diterima apapun di sisi Allah, karena persaksian dia tidak ada, dia syirik. Terus istighfar. Apa yang diistighfarkan? Katakan, ya Allah, puasaku tidak sempurna. Aku tidak sempurna menirukan akhlakmu. Lalu minta ampun, ya Allah, maafkan dosaku, sempurnakan kuranganku, baru berbuka. Baca Allahumma laka sumtu. Hadisnya hasan, itu tidak dhaif seperti yang diklaim oleh sok-sok pendhaif hadis, ya. Hadis ini hukumnya apa? Hasan. Allahumma laka sumtu. Siapinlah, dihafalin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Ya, mana kurmanya, makan. Baik, disediakan apa di depan nanti? Kurma, walaupun cuma 1, 2, atau 3, ya. Dan hati-hati, ini teman-teman, saya ketemu seorang dokter dan dia ngingetin saya, tidak semua kurma itu higienis. Dari sananya higienis, tapi nyampe di sini belum tentu higienis. Jadi kalau antum beli kurma, dia tidak di-pack dengan oke, cuci dulu. Aneh kan? Tapi itu harus dilakukan. Tapi kalau kurmanya di packagingnya bagus sehingga mustahil kena debu-debu dan bakteri, silakan langsung dikonsumsi. Tapi kalau kurma yang curah, saya tidak anjurkan antum langsung konsumsi. Kalau mau dikonsumsi, bersihin dulu, ya. Aneh kan, kurma disuci itu aneh. Tapi gimana lagi, itu yang terjadi. Saya beberapa kali sakit perut dan kita nggak makan apa-apa, pas ingat ya makan kurma. Kurmanya kurma curah. Nah, kita nyaranin orang-orang yang usaha kurma, jangan jual kurma curah. Kurmanya di packaging yang baik, ya. Apalagi kurma yang ditebar di pasar tepi jalan, aduh, ya Allah. Nah, ini kelemahan Indonesia. Pasar tradisional Indonesia belum menjamin mutu makanan buah yang dijual secara baik. Semoga teman-teman kita di kementerian itu memperhatikan itu, sehingga kita minat gitu belanja di pasar tradisional, ya, yang kemudian dijadikan pasar modernnya sama aja. Baik, wal isti'anah billahi ala ta'diyatihi, minta tolong kepada Allah agar mampu menyempurnakan puasa. Berarti puasa itu tidak sempurna kalau Allah tidak. Jadi kalau antum sanggup puasa sampai terbenam matahari, itu ciri-ciri orang dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kabar gembiranya. Kalau demikian, layakkah seorang hamba yang kenal hakikat puasa lalu minta balasan pahala puasa? Kita mampu menyempurnakan puasa, izin siapa? Terus antum minta balasan? Gak sopan namanya. Itu enggak sopan, ya.